Sampai Korea. Sampai Korea. Orang Koreanya yang datang sini. Mantap, Bos, mantap. itu modal utama aku cuman golok sama Kawani. Kawani. Halo teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi ketemu wabarakatuh. lagi di ruang Girum ya, tempatnya bergibah. Ruangan gibah, tapi isinya tentunya bukan cuman gibah, tapi daging juga dari cerita kehidupan, dari fakta-fakta dan perjalanan bintang tamunya, perjalanan dari seorang siapa? Acun. Oke, Acun ya. Perkenalan dulu nih, banyak teman-teman mungkin yang luar daerah belum tahu ya, belum kenal. Sahayu merenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, mantap. Perkenalkan, nama saya, kalau nama asli itu Icun Surahman ya. Cuman kalau nama di luar itu Acuen. Nama panggung. Nama panggungnya Acuen gitu. Siap. Kali ini apa yang mau diceritain nih, yang seru-seru? Mungkin untuk cerita pertama kali ini ya, kita yang ngebahas tentang kehidupan aku aja yang ke belakang gitu Pak. Kehidupan guys. Kehidupan yang ya mungkin bisa disebut manis pahitnya kehidupan di sana. Gitu. Sampai aku masih berdiri sampai sekarang. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Oke, sekarang untuk kesehariannya Pak, aktivitasnya? Kalau untuk sekarang mungkin belum tentu ya. Pekerjaannya belum tentu juga. Kadang aku bekerja di tempat lain-lain gitu, jadi nggak menetap. Ya, kalau bahasa Sundanya serabutan. Kalau dulu sebelum apa? Dulu kerjanya apa? Dulu aku itu ya usahanya jual beli kayu. Ya, jual beli kayu, merintis dari bener-bener dari nol banget itu ya. Jual beli kayu bakar. Bentar, bahasa dari nol ya, saya tertarik teman-teman dengan bahasa dari nol, bahasa ngerintis gitu ya. Karena ada tahapan tuh. Tahapan yang bahasa istilah dari nol itu kan dari nol. Apakah dari nol yang bapaknya bos? Apakah dari nol memang benar-benar kita tuh dari nol? Iya, dari nol, dari benar-benar nol. Aku itu dari pengalaman nol sampai aku. Karena banyak yang ini. Yang cerita ya, saya mah ada tino ngerintis ke ari sekolahnya di Jerman misalnya kayak gitu kan, dengan topangan biaya orang tua. Nah kalau ini mungkin yang nol tuh benar-benar dari nol ya. Orang tua itu cuman kasih doa, Bang. Orang tua itu cuman membekali kita doa aja. Iya. Tapi alhamdulillah ya, sampai sekarang orang tua mungkin yang satunya udah nggak ada, cuman ibu masih ada. Nah itu ya mungkin buat aku itu kayak apa ya, bekal untuk hidup itu mungkin cuman dari doa mereka. Kalau untuk permodalan aku benar-benar merintis sendiri tanpa modal orang tua ya, usaha. Kita cerita dulu masalah ke belakang ya, masa lalu jual beli kayu. Sampai mana itu jual beli kayu? Kirim-kirim barangnya? Iya, ceritanya dari awal gitu ya, sampai tingkatan mana kita capai di usaha kayu itu gitu. Pertama dulu ya, aku nikah itu nggak punya usaha sama sekali. Bener-bener monoton, nggak tahu aku itu usaha nggak tahu. Mungkin setelah nikah jual beli kayunya, setelah nikah dulu itu, apa usaha dulu? Nikah dulu. Nikah dulu. Kadang ada orang yang bilang kan aku nikah itu mau dikasih makan apa nanti istrinya, anak-anaknya gitu. Bacotan batur. Bacotan orang-orang kayak gitu. Cuman ya bisa dibilang aku itu anak badung ya, kalau bahasa Sunda itu badung, bedegong. Terus cuman pas begitu aku nikah ya mikir kan. Lama-lama mikir usaha apa sih yang bisa menghidupi anak istri aku nanti. Nah, dari situ aku berpikir ada nih teman yang ngasih lowongan kerja kan, jual kayu bakar. Ya, aku coba, belum punya alat sama sekali, Bang. Dari golok itu modal utama aku cuman golok sama
Kawani. Jeung kawani. Pundak golok sama pundak aja itu. Sehari ngumpulin per kubik gitu ya. Kita jualnya per kubik. Sehari itu aku bisa ngumpulin 2 kubik. Itu ngambil dari hutan. Aku pikul satu-satu. Pakai golok. Pakai golok. Teku. Enggak, belum ada itu, belum kepikiran. Dikadekan gitu. Iya, dikadekan. Satu itu, iya satu batang aja udah lama kan. Kita potongin sampai kita susun rapi di jalan 1 kubik. Aku jual 40.000 dulu itu 1 kubiknya. Sampai seharian dari hutan aku pikul ke jalan, aku tata, aku potong 2 kubik lah. Berarti di hutan teh dibawa sampai ke pinggir jalan doang. Sampai ke pinggir jalan. Atau sampai ke perkampungan enggak, tempat sampai itu ke pinggir jalan mobil yang masuk mobil aja. Gitu. Dari situ ya kita cuma dapat uang itu 80.000 seharian ya sampai sore kadang sampai dari. Tapi eta motong kayu ya kan kita lazimnya kan pakai mesin lah. Mesin. Nah ini pakai golok. Bener-bener pakai golok. Gitu. Itu sehari paling berapa potong? Iya satu kubik itu kan lila, kan? Itu sampai tangan aku itu udah kayak lecet-lecet itu nggak kerasa lagi ya. Tangan sampai pundak-pundak udah kayak gimana gitu, udah nggak karuan. Ya cuman aku punya tanggung jawab nih karena udah nikah ini kan, nggak apa-apa lah. Yang penting istri aku ya belum punya anak kan. Yang penting istri aku berkecukupan sama layaknya kayak orang-orang di luar sana gitu. Nah, lama-lama dari situ aku merintis, uangnya itu hasil penjualan kayunya itu, kayu bakar itu aku kumpulin sedikit-sedikit. Belilah aku mesin potong itu. Gergaji mesin bekas. Bekas. Aku beli bekas. Masih ingat aku itu mereknya itu Metric. Harganya 700.000. Dari situ aku ngumpulin lagi. Nah, aku habis beli mesin, aku ngumpulin lagi uang. Terus bentar dipotong. Itu kalau awal ya bawa golok aja ke hutan itu nebang kayu sendiri apa kayu siapa itu ditebang tuh? Kita beli. Beli. Beli ke orang, beli ke petani kan. Cuman yang harganya yang belum sampai juta kan. Masih 100-200 ribu aja karena buat kayu bakar. Nah, aku tebang sendiri. Tapi kehitungnya kehitungnya beli kayu. Terus dikadekan gitu kan. Iya. Bedog. Kapikir tuh sih untuk mual gitu terus di waktuna makan lama kan. Iya, benar. Cuman ya untuk memperpanjang hidup aja di situ. Kalau menurut keuntungan sih nggak besar ya, cuman waktu yang lama juga. Karena nggak ada lagi pekerjaan selain itu. Ya udah. Terus si batang kayu anu terapi kan ya, golok makan terapi tuh. Tetep payu oge, cuma harga meureun beda. Enggak sih, cuman harga itu sama, cuman kitanya aja pengerjaannya aja yang lama. Harga sama. Cuman ngerjakannya yang lila itunya ngerjakan. Sampai aku punya mesin sendiri. Ya dari situ mesin sendiri mulailah agak cepet kan. Ya meskipun masih di pundak juga itu bawanya. Dari hutan itu, dari kebun-kebun hutan itu ya mungkin aku potong agak cepet ya, dalam pemotongannya cepet, cuman proses angkutannya yang lama. Masih gunain pundak juga di panggulan. Di panggulan ya. Nah, lama-lama berjalan setahun ya, aku maksain beli motor bodong kayak gitu. Aku rombak, rakit, dibikinlah motor buat akutin kayu dari hutan itu sendiri, masih sendiri. Ya pokoknya perih lah kalau diceritain. Dari kakeret diuyahan perih. Kayak gitu ya. Jika kakeret ya gitu. Ceritakan buat motivasi kan. Perih banget itu kalau diceritain. Terus jelang berapa lama ya seiring berjalannya waktu, ya aku ngumpulin kayu sendiri, jual sendiri, ya dikit-dikit bisa nabung kan. Dari kita beli kayu cuman 100-200 ribu. Nah, ada nih lebihnya. Ada yang nawarin sampai 1 juta. Aku beli tuh. Aku tebang sendiri. Nah, dari situ kita udah nggak ke kayu bakar. Fokusnya ke kayu buat olahan pabrik. Sebelumnya mah ke kayu bakar. Sebelumnya itu kayu bakar banget. Yang dijual teh buat
bahan bakar. Buat bahan bakar ke pabrik genteng Jatiwangi, ke Garut, Iya, gitu, iya, ke iya. pabrik bata. Oh, Mungkin ya teman-teman ada yang tahu sih saya di sini ya. Orang-orang ya orang-orang supir yang ngambilin kayu bakar atau kayu dari saya itu ya mereka tahu lah. Dikira teh pertama teh kayu buat produksian, ternyata Enggak, itu awal mah buat kayu bakar ya. Kayu bakar benar-benar kayu Jalan bakar. setahun baru kayu Baru produksian. kayu produksi pabrikan. Buat pabrik ya. Mm-mm. Terus Ya begitu ya seiring berjalannya waktu, alhamdulillah rezekinya ada ya. Rezekinya ada, aku dipercaya sama bos-bos yang di luar sana itu buat beli kayu, dikasih modal, ada dari modalnya tuh kalau nggak salah 7 juta. dari si bosnya tuh. Suruh cari kayu, suruh beli kayu. Jadi kayunya kita yang beli dari petani, dia yang nampung. Iya. Nah, terus di situ modalnya itu dipotongnya perlahan, jadi nggak langsung yang 7 juta tuh dipotong, enggak. Jadi kita kirim, jual, potong dipotong dikit, dipotong dikit. Nah, jadi kan modal kita dikit-dikit naik lagi. Enggak sekaligus. Enggak sekaligus. Iya. Alhamdulillah dari situ mulai berjalan. Itu ngomong-ngomong si bosnya orang mana tuh? Kalau boleh diceritain tempatnya. Aku itu bosnya ada yang dari Palasa. Palasa Jatiwangi. Oh iya, orang Jatiwangi. Orang Jatiwangi, orang Palasa. Itu terus sama ada yang dari Bandung juga. Oh, nggak satu ya? Nggak satu. Kalau bos yang ini, kalau bos kayu bakar itu bos Denny ya, dari orang Panjalu itu, dia yang pertama support aku di kayu bakar itu. Iya. Pahit manisnya itu aku sama dia dulu. Cuman sekarang udah lost contact. Aku juga nggak tahu nomornya sih. Ya mungkin kalau beliau lihat di sini, kasih aja. Pasti lihat, pasti. Pasti lihat. Bos Denny ya, Bos Denny. Suruh komen lihat. Komen Bos Denny ya. Alhamdulillah dari situ, dari mulai usaha yang merintis itu aku bisa beli kayu sampai sehektar. Oh, udah mulai hektaran. Udah mulai hektaran guys. Sampai udah beli kayu 20 juta, 40 juta. Oh, udah mulai ya. Nah, dari situ alhamdulillahnya juga pekerja aku udah ada yang kerja tetap, yang di kebun ada kerjaan tetap, yang bawa motor, yang nebang. Aku itu di rumah ya nulisin ini aja, keluar masuk barang, terus ngecek ke kebun kayak gimana gitu. Sampai kayunya itu masuk ke Korea. Sampai Korea. Sampai Korea. Orang Koreanya yang datang ke sini. Mantap. Orang kita kirim kayunya ke Jepara, dari Jepara dibawa ke Korea. Oke, siap. Oke, teman-teman nih, udah dari perjalanan ya, dari awal, dari mulai apa tadi? Golok. Nyari kayu ya dengan golok, sampai ini kita kirim ke Korea ya. Korea, sampai itu ke Korea. Oke, waktunya habis. Waktunya habis ya. Teman-teman yang masih penasaran boleh next ya, di video berikutnya kita kupas lagi tentang bos kayu ya, Acun ini ya.